Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali kita masih di Islam itu indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema Sabar Besti, jangan keki. Waduh, Ustazah Lulung tadi nanya Sony pernah liburan gak sama keluarganya gitu? Pernah gitu kan, sekeluarga pernah ya. Karena ini berhubungan juga nih mungkin dengan pertanyaan ini ya. Misalnya nih, kita lagi cerita nih tentang liburan ke saudara atau ke teman gitu ya. Nggak ada tujuan apa-apa gitu. Tiba-tiba yang kita ceritain kayak ngerasa keki, ngerasa iri gitu kan. Ih liburan apa segala macam. Akhirnya ngerusak tali silaturahmi. Padahal itu cuma masalah sepele, tapi rusak gitu. Nah itu bagaimana cara mengobatinya, membenarkannya supaya jadi baik-baik aja dari masalah yang sepele itu. Ustazah Lagian Lulung. sih liburan pakai cerita. Orang mah ajak, makanya ajak. Iya kan aku niatnya pamer. Mohon penjelasannya Ustazah Lulung. Mohon izin Ustadz, salam semuanya. Alhamdulillah. Kalau ngomongin masalah seperti ini, pemirsa Islam tidak dirahmati Allah. Jadi kalau kita punya nikmat, tadi sudah dinyatakan di awal oleh guru kita. Yang namanya setiap kenikmatan pasti ada pendengkinya. Terus kita cerita, udah tahu keluarga kita nih banyak. Kita doang yang pergi jalan-jalan, kita cerita. Ya sebagai manusia biasa, namanya juga basyar, adalah rasa iri. Kenapa? Enak di jalan-jalan, aku enggak. Sementara kita jalan-jalan pakai duit mungkin banyak. Sementara saudara kita ada yang belum bayar SPP, belum bayar daftar ulang segala macam. Marah dia. Makanya yang pertama, jangan cerita dulu deh ya. Kecuali kalau dia cerita, kita cerita mungkin bukan dari kita. Atau kedua jangan diposting. Udah tahu saudara kita tuh banyak yang belum jalan-jalan, kita posting. Bagi kita nggak apa-apa, tapi bagi dia adalah apa-apa. Kenapa? Setiap kenikmatan ada pendengkinya. Jadi yang pertama, kalau emang rezeki kita lebih, bakalan terjadi runyam kayak gini. Mendingan pertama ajak saudara kita. Kenapa jangan pengen enak sendirian kalau emang rezeki kita ada. Kenapa kita kan pengen yang namanya berjamaah, bersilaturahmi. Silaturahmi kan gak cuma sekedar kita main ke rumahnya. Tapi kita ajak bareng-bareng. Itu baru namanya top silaturahminya. Yaitu apa? Menjalin tali silaturahim kepada saudara-saudara kita. Kalau punya kebahagiaan bagi-bagi bareng-bareng. Jangan sendirian aja. Giliran susah aja deh. Ya kan? Baru deketin saudara. Giliran senang aja lupa. Ditinggalin saudaranya. Dalam Al-Quran Allah telah berfirman. Wasiqal ladzina taqaw ila rabbihim ilal jannati zumaro. Wasiqal ladzina taqarrabahum ilal jannati zumaro. Orang-orang bertakwa, orang-orang yang memang senang bareng-bareng, senang silaturahmi, Allah akan giring mereka ke dalam surga dengan cara berombongan. Tuh 2, 3, berombongan. Lah surga aja berombongan apalagi kita bersilaturahim dengan saudara-saudara kita. Jadi gimana cara kita yang namanya menyatukan kembali tali silaturahim ini. Oke kemarin aku cerita dia terlanjur marah, terlanjur keki. Berarti besok kalau ada jalan-jalan lagi yaudah deh kita ajak. Tiba-tiba dia gak bisa bukan salah kita, kan kita udah ngajak. Jangan sampai kita tuh dibilang orang yang tidak memiliki rasa kepada saudara. Dan bilang sama saudara kita, ya alhamdulillah hari ini lagi ada rezeki sini aku ajak. Karena apa? Allah yang maha mencukupi. Allahul kafi, Rabbuna kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi. Apa sih al-kafi? Allah yang maha mencukupi gitu. Oh jadi gitu aja ya. Jadi ajak, Benar-benar. makanya Kak Sony sih kalau liburan Iya gak ngajak-ngajak. Karena niatnya emang tadinya mau pamer Pamer gitu. Ternyata jadi hatinya, iya iya. ngerusak gitu. Jadi Ngerusak, suasana aduh baik. iya. Terima kasih Ustazah Lulung udah Sama-sama. ngejelasin. Abis kan gimana ya susah sih kalau misalnya ngomong itu manusiawi ya. Terkadang ya suka ada gitu rasa pengennya kayak gitu ya. Akhirnya ya udah ada orang yang jadi ngeliatnya keki atau dengki atau jadi kayak orang kok begini-gini amat gitu. Mungkin di sini kita belajar deh pagi hari ini. Aku harus tanya nih, mungkin kalau aku salah atau jamaah juga punya salah, kita harus cari tahu bagaimana caranya kita tidak menjadi orang yang seperti itu gitu ya. Gak keki sama orang, iri sama orang. Gimana caranya tuh biar gak angkuh gitu Ustaz Syam. Masya Allah pertanyaannya. Tapi guruku Ustazah Lulung, Ustaz Maulana, Mas Sony, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita meminta Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, Engkau itu maha memaafkan ya Allah dan Engkau sangat mencintai untuk memaafkan, maka maafkan kami ya Allah. Doa yang senantiasa kita ulang-ulangi selama bulan suci Ramadan ini. Dan jikalau mau rumus agar kita tidak senantiasa merasa iri dengki terhadap kesuksesan kenikmatan orang lain, maka baginda Nabi SAW ternyata udah ngasih resepnya dari dulu.
udah ngasih rumusnya dari dulu. Apa kata baginda Nabi SAW? La yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan seseorang atau tidak bisa disebut orang yang memiliki iman yang sempurna hatta yuhibba li akhihi, sampai ia mencintai saudaranya kama yuhibbu li nafsi, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Wah, ini rumus paling hebat udah. Kalau udah mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri, maka melihat kesuksesan keberhasilan orang lain seperti merasakan kesuksesan pada diri sendiri. Orang lain mendapatkan nikmat harta, kita yang merasa kaya. Orang lain yang naik haji, kita merasakan nikmatnya khusyuknya. Orang lain yang mendapatkan kenikmatan rezeki, maka dia akan merasakan nikmatnya rezeki tersebut. Kenapa? Itu bagaikan diri saya sendiri. Itu bagaikan saya yang mendapatkannya. Itu yang pertama dari baginda Nabi SAW. Yang kedua, Rasulullah juga mengingatkan bahwa orang beriman itu bagaikan satu tubuh. Ya, jikalau bagian tubuh yang satunya sakit, maka yang lain akan merasakannya. Bagian kiri yang sakit, bagian kanan yang akan mengelus-elusnya. Ataupun bagian kiri yang gatal, bagian kanan yang akan menggaruknya. Begitulah satu tubuh yang digambarkan oleh baginda Nabi SAW. Tidak ada perbedaan antara engkau dan diriku. Maka dikaitkan dengan keimanan. Maka bagaimana caranya agar kita tidak senantiasa memikirkan nikmat orang lain, anggap dia sebagai saudara sendiri, dan ini ada kaitannya dengan keimanan. Karena Nabi bilang, tidak sempurna iman seseorang, jikalau hendak memiliki keimanan yang sempurna, maka anggaplah orang lain seperti diri kita sendiri. Namun perlu diketahui bahwa ini pun perlu latihan, perlu yakni istiqomah, perlu untuk senantiasa mempelajari bagaimana ya supaya saya bisa merelakan apa yang menjadi milik saya terhadap orang lain dan apa yang menjadi nikmat orang lain terhadap saya, dan saya menikmati hal tersebut dan saya bersyukur atas nikmat orang lain. Maka inilah sesempurna-sempurnanya iman, orang yang ketika mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz Syam, nih bentar nih ada yang aku mau lurusin nih sama iya. jamaah yang ada di rumah. Ya, Jadi iya, ada yang iya, komen iya, aku iya, gini iya, nih. iya. Masa Son, kok syuting baju itu aja? Sorry ya, nih aku tunjukin. Nih baju syuting gak itu aja, banyak ya. Tuh, ijo apa segala macam, pernah nonton gak sih? Mahal-mahal, dari yang ratusan ribu, ratusan juta semua ada gitu kan. Widih. Enak aja, mas aku dibilang katanya bajunya itu aja. Ini- Mahal-mahal, ingat ya mahal. Wah, ini niatnya klarifikasi nih ya. Iya. Mantap juga Harus klarifikasinya. klarifikasi dong, Tah. mahal-mahal baju aku, banyak lagi. Tapi biasa aja dong mukanya, takutnya pamer. Maksudnya- Wajahnya itu loh. Emang Wajahnya kayak pamer gitu, Gini, bahaya. Gini, kamu tuh jadi pamer ya? mau tahu. Aduh, supaya tidak bermasalah dengan hati, bermasalah dengan orang lain. Lebih baik jangan kemana-mana. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Gimana caranya supaya kita aman. Iya, aku Coba pengen. tarik nafas. Udah, Udah. aman. Setelah yang satu ini ya, jangan kemana-mana. Tetap di Islam Tindak. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Aduh, dari Cuma tadi mau aku klarifikasi tenang. benar. Ya Klarifikasi tapi Ya Allah. wajahnya itu kayaknya